seluruh wilayah di Indonesia diliputi ketidakberesan, baik dari manusianya maupun dari alamnya. Kerusakan, bencana, kerusuhan dan lain sebagainya terjadi di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke. Banyak kalangan menyebut inilah zaman kala Bendung. Namun setelah ini kelak akan muncul Ratu Adil untuk membawa Indonesia menuju zaman kala Subah. Banyak yang penasaran untuk mengetahui siapa Ratu Adil yang sampai detik ini masih misteri dan tersembunyi. Semua mencari dengan caranya masing-masing. Ada yang terus mencari meskipun tidak pernah mendapati. Ada juga yang meyakini telah berhasil menemukan calon Ratu Adil ini. Tetapi ada juga yang memilih untuk menunggu saja, tanpa repot-repot mencari. Di antara para pencari tersebut, tidak sedikit yang meyakini sosok Satria Piningit yang ditemukanlah sebagai calon Ratu Adil. Bahkan, ada juga yang meyakini dirinya lah si Satria Piningit, calon Ratu Adil tersebut. Begitu banyak sosok-sosok yang ditemukan. Mungkinkah Ratu Adil berada di antara sosok-sosok yang telah ditemukan tersebut? Ataukah semua sosok tersebut semuanya bukan calon Ratu Adil? Atau mungkin salah satu dari Anda yang tengah nonton video ini adalah salah satu dari Ratu Adil atau Satrio Piningit yang dicari tersebut. Apabila mau melihat beberapa naskah yang membicarakan mengenai Satrio Piningit, maka tidak ada indikasi bahwa Satrio Piningit berhasil ditemukan. Untuk itulah, coba kita cermati beberapa naskah yang membicarakan mengenai calon Ratu Adil yang masih tersembunyi atau disebut juga Satrio Piningit. Ini yang pertama. Dari bait-bait ramalan Joyoboyo. Dalam bait-bait ramalan Joyoboyo, tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan bila Satrio Piningit berhasil ditemukan sebelum kemunculannya. Bahkan kalimat yang menyebutkan mengenai orang-orang yang tengah mencarinya pun tidak ada. Ada kalimat mengenai ditemukannya Satrio Piningit sebelum kemunculannya, menjadikan sosoknya misteri dan tetap misteri sampai dia muncul di tengah-tengah masyarakat. Apabila Anda mempercayai ramalan Joyoboyo, niscaya tidak akan buang-buang waktu untuk mencarinya, karena memang sia-sia. Lebih baik menunggu saja hingga benar-benar nampak muncul di tengah-tengah masyarakat. Joyoboyo menyebut Satrio Piningit sebagai putra Batara Indra pada bait terakhir ramalannya, yaitu bait 159, disebutkan selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun Sinungkalan Dewa Wolunga Stronggoloning, Ratu akan adat dewa tampil berbadan manusia, berparat seperti Batara Krishna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda, tanda datangnya perubahan zaman. Orang pinjam mengembalikan, orang berhutang membayar hutang, nyawa bayar nyawa, hutang malu dibayar malu. Ini bisa diartikan, putra Bahtara Indra akan langsung muncul begitu saja, secara tiba-tiba, tanpa ada pengumuman maupun pemberitahuan. Bahkan Jimba Pers terlebih dahulu, orang tidak ada yang mengetahui akan rencana kemunculannya tersebut. Pada saat muncul pertama kali, masyarakat akan langsung mengenalinya sebagai putra Batara Indra. Sesuai ramalan Joyoboyo, kehadirannya sebagai tanda perubahan zaman. Dari zaman kala Bendu menuju ke zaman kala Subah. Yang kedua, yang tertulis dalam kitab Musara Joyoboyo, tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan bila Satria Piningit berhasil ditemukan sebelum kemunculannya. Joyoboyo menyebut Satrio Piningit sebagai Tunjung Putih Semun, budak Kesungsang, bergelar Ratu Amisan. Tidak ada kata kapan datangnya, baik dalam hitungan hari, bulan maupun tahun. Misteri tetap misteri dan tidak akan terungkap, sehingga si misteri Satrio Piningit mengungkapkan dirinya sendiri. Pada poin ke-27 dan 28 kitab Musara Joyoboyo disebutkan, kemudian kelak akan datang Tunjung Putih Semun, budak Kesungsang, lahir di bumi Mekah, menjadi raja di dunia, bergelar Ratu Amisan. Redalah kesengsaraan di bumi. Nahkoda ikut ke dalam persidangan. Raja keturunan Waliullah berkedatan dua di Mekah dan Tanah Jawa, letaknya dekat dengan Gunung Perahu, sebelah barat tempuran, dicintai pasukannya. Memang raja yang terkenal sedunia. Ini dapat diartikan, Ratu Amisan akan datang begitu saja, tanpa pemberitahuan sebelumnya.
dia akan muncul dan beraksi meredakan kesengsaraan di bumi. Pada saat kemunculannya itulah, baru semua orang mengetahui kehadirannya. Joyoboyo memberitahukan letaknya dekat Gunung Perahu. Tetapi sampai detik ini pun, tidak ada kepastian gunung perahu mana yang sesuai dengan maksud Joyoboyo. Maka sebaiknya kita tunggu saja. Kelak akan kita ketahui tempat tersebut. Setelah Satrio Piningit muncul di tengah masyarakat. Yang ketiga dari Ugo Wangsit Siliwangi. Tidak beda dengan naskah lain. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi juga ada satupun kalimat yang menyebutkan bahwa Satrio Piningit berhasil ditemukan sebelum kemunculannya. Meskipun demikian, Siliwangi menyebut mengenai Satrio Piningit dengan sebutan anak gembala yang rumahnya di ujung sungai, yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handelam dan hanjal. Kalimat ini bisa dijadikan pegangan untuk menentukan rumahnya Satrio Piningit, meskipun juga susah menemukannya. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan, lalu mereka mencari anak gembala, yang rumahnya di ujung sungai, yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handalam dan hanjan. Semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak ada. Sudah pergi bersama pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawen. Yang ditemukan hanya gagat yang berkoar di dalam hati. Ini bisa diartikan, kelak pemuda gembala akan dicari oleh orang banyak orang. Pada mencarinya, tentunya setelah sebelumnya mengetahui bahwa pemuda gembala tersebut telah ada, bahkan telah muncul. Namun masih misteri. Usaha untuk menemukan pemuda gembala tidaklah sia-sia. Suatu saat akan berhasil ditemukan rumahnya di ujung sungai yang rimbun oleh pohon handelan dan hanjan. Namun pemuda gembala telah pergi ke Lebak Cawini. Meskipun demikian, telah diketahui rumahnya, otomatis diketahui juga keluarganya, tetangganya, sehingga bisa diperoleh informasi lebih lanjut mengenai pemuda gembala tersebut. Kemudian yang keempat, dari Serat Kalatida Ronggowarsito. Dalam Serat Kalatida Ronggowarsito, juga tidak ada satupun kalimat yang menyebutkan bahwa Satrio Piningit berhasil ditemukan sebelum kemunculannya. Ronggowarsita menyebut Satrio Piningit sebagai pemimpin baru, yang kedatangannya tidak terduga, alias tiba-tiba secara mendadak muncul begitu saja, seakan-akan muncul secara gaib. Meskipun munculnya secara gaib, dan tidak diketahui sebelumnya, tetapi dia bukanlah makhluk gaib. Satria Piningit merupakan manusia sesuai kata Joyoboyo. Disebutkan dalam Serat Kalatida dari Ronggowarsito, pupuh 258. Kedatangan pemimpin baru tidak terduga. Seperti muncul secara gaib, yang mempunyai sifat-sifat utama. Datangnya tanpa sarana apa-apa, tidak pernah menonjol sebelumnya. Pada saat masih muda, banyak mengalami halangan dalam hidupnya, yang oleh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi pemimpin yang berbudi luhur. Ini dapat diartikan, Satrio Piningit kemunculannya tidak terduga oleh siapapun. Dia datang begitu saja tanpa ada sarana maupun media yang memberitakan akan kemunculannya. Satrio Piningit sebelum kemunculannya tidak ada hal yang menonjol dalam dirinya, sehingga masyarakat tidak mengetahui akan keberadaannya. Dia membaur dengan orang lain, menjalani kehidupan sehari-hari layaknya orang pada umumnya, hingga waktunya tiba untuk muncul. Maka baru diketahui bahwa dialah pemimpin baru, sesuai yang dimaksud Ronggowarsito. Kemudian yang kelima, dalam ramalan Sabda Palon. Dalam ramalan Sabda Palon, membicarakan mengenai kehadiran kembali Sabda Palon setelah menghilang selama 500 tahun. Banyak yang meyakini bahwa Sabda Palon merupakan pengasuh Satrio Piningit. Bahkan ada juga yang meyakini bahwa Sabda Palon merupakan Satrio Piningit itu sendiri. Banyak kalangan menjadikan ramalan Sabda Palon sebagai patokan akan kehadiran Satrio Piningit. Karena banyak orang yang meyakini bahwa Sabda Palon sebagai pengasuhnya. Akan tetapi, tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan bahwa Satria Piningit berhasil ditemukan sebelum kemunculannya. Dalam ramalan Sabda Palon, hanya disebutkan tandanya. Bila Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya ke barat daya, baunya tidak sedap. Peristiwa tersebut
yang selama ini dijadikan sebagai patokan akan kehadiran Satrio Piningit. Disebutkan dalam ramalan Santo Palon, berpisah dengan Sang Prabu, kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu, kami mohon dicatat, kelak setelah 500 tahun saya akan mengganti agama Buddha lagi. Maksudnya agama Kawer Budi. Saya sebar seluruh tanah Jawa. Bila ada yang tidak mau memakai, akan saya hancurkan menjadi makanan jin, setat dan lain-lainnya. Belum legalah hati saya. Bila belum saya hancur leburkan, saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini. Bila kelak gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya, lahar tersebut mengalir ke barat daya, baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang sudah mulai menyebarkan agama Buddha yang dimaksud Kaurut Budi. Kelak Merapi akan bergelegar. Itu sudah menjadi takdir ya, bahwa segalanya harus bergantian. Tidak dapat bila diubah lagi. Kurang lebih seperti itu. Pada Mei tahun 2006, peristiwa tersebut telah terjadi. Orang meyakini pada letusan Merapi lalu. Peristiwa tersebut telah terjadi. Orang meyakini dengan peristiwa itu, Satria Piningit telah ada dan telah hadir untuk mengantarkan Indonesia menuju kemakmuran. Tetapi sama saja dengan peristiwa besar terjadinya letusan Gunung Merapi, tetap tidak diketahui di mana Satrio Piningit berada. Siapapun hingga detik ini belum dapat memastikan keberadaannya. Menunggu dan tetap menunggu, kelak akan muncul juga di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dari beberapa sumber yang membicarakan mengenai Satrio Piningit tadi, semua tidak menyebutkan bahwa kelak Ratu Adila akan berhasil ditemukan. Sebelum kemunculannya, seluruh sumber menyebutkan akan kemunculannya secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan maupun jumpa pers sebelumnya. Kemunculannya secara mendadak bisa dijadikan momen kejutan bagi bangsa Indonesia yang sebelumnya mengalami masa sengsara, yaitu zaman kala Bendu. Bagi Anda yang mencari Ratu Adil dengan cara Anda sendiri, janganlah kecewa bila akhirnya hasil pencarian Anda akan sia-sia, karena memang telah diberitahukan dalam beberapa naskah-naskah yang telah tertulis, Satria Piningit tidak akan ditemukan sebelum kemunculannya. Apabila saat ini telah ada yang berhasil menemukan, harap diperiksa kembali apakah sosok yang telah ditemukannya tersebut sesuai dengan naskah yang telah tertulis atau tidak. Apabila tidak sesuai dengan yang tertulis, namun sesuaikan atau dipaksakan untuk sesuai, berarti sosok tersebut tetap saja palsu. Jadi jangan kaget bila waktunya Satrio Piningit sejati muncul kelak, sosok yang telah Anda temukan ternyata palsu. Pada saat ini telah beredar kabar di mana mengenai ditemukannya Satrio Piningit tersebut. Bahkan ada juga yang mengaku dirinya adalah Satrio Piningit. Alangkah baiknya dipikirkan terlebih dahulu, sebaik-baiknya sebelum mengambil keputusan, daripada kecewa nantinya. Pertama, kalau saat ini ada yang sudah menemukan Satrio Piningit di rumahnya, berarti sosok tersebut bukan Satrio Piningit yang asli. Satria Piningit yang sejati tidak akan ditemukan di rumahnya, kata Wangsit Siliwangi. Ketika orang berhasil menemukan rumahnya, dia telah berada di Lebak Kawin. Silahkan diperiksa lagi. Ugo Wangsit Siliwangi kedua. Kalau saat ini ada yang sudah menemukan Satrio Piningit di Lebak Kawin, berarti sosok tersebut juga bukan Satrio Piningit yang asli. Tidak mungkin Satrio Piningit sejati akan ditemukan langsung di Lebak Kawin, karena kata Wangsit Siliwangi, orang akan menemukan rumahnya terlebih dahulu, dan bukannya Lebak Kawin dulu yang ditemui. Silahkan diperiksa lagi. Ugo Wangsit Siliwangi ketiga. Kalau saat ini ada yang sudah menemukan Satrio Piningit sedang bertapa di gua, berarti sosok tersebut juga bukan Satrio Piningit yang asli. Satrio Piningit sejati tidak mungkin menjauh dari masyarakat, kata Siliwangi. Satrio Piningit akan terus menelusuri banyak hal, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Kalau dia bertapa, lantas apa yang dia lawan sambil tertawa? Silakan diperiksa lagi. Ugo Wangsit Siliwangi. Keempat, kalau saat ini
ada yang sudah menemukan Satrio Piningit belajar di luar negeri. Berarti sosok tersebut juga bukan Satrio Piningit yang asli. Mustahil Satrio Piningit sejati bisa belajar sampai luar negeri. Karena, kata Ronggo Warsito, Satrio Piningit pada masa mudanya mengalami halangan atau penderitaan. Kalau dia sampai belajar ke luar negeri, berarti dia bahagia dan sejahtera dong. Silakan diperiksa lagi. Serat kala tidak Ronggo Warsito. Kelima, kalau saat ini ada yang sudah menemukan Satrio Piningit berada di alam gaib, berarti sosok tersebut juga bukan Satrio Piningit yang asli. Satrio Piningit sejati akan membaur dengan masyarakat, layaknya orang hidup pada normalnya, kata Ronggo Warsito ketika mudanya mengalami halangan. Dan kalau di alam gaib, apa halangannya? Silahkan periksa lagi serat kala tidak Ronggo Warsito. Keenam, kalau saat ini ada yang sudah menemukan Satrio Piningit bersama orang sakti atau paranormal atau di bawah bimbingan waliullah, berarti sosok tersebut juga bukan Satrio Piningit yang asli. Tidak ada dalam serat yang ditulis yang menyebutkan bahwa Satrio Piningit diasuh oleh orang sakti, paranormal atau waliullah. Kata Siliwangi, Satrio Piningit yang sejati pergi bersama pemuda berjanggut ke Lebak Cawini. Silahkan diperiksa lagi. Ugo Wangsit Siliwangi ketujuh. Kalau saat ini ada yang mengaku dirinya adalah Satria Piningit, baik laki-laki maupun perempuan, berarti orang tersebut bukan Satrio Piningit yang asli. Kata Wangsit Siliwangi, Satrio Piningit kelak akan dicari. Dan ketika orang mencari yang ditemukan rumahnya dahulu, Satrio Piningit sejati tidak akan promosi. Tidak mungkin promosi, baik melalui televisi, koran majalah, website maupun sosial media apapun lainnya. Silakan diperiksa lagi. Ugo Wangsit Siliwangi. Beberapa poin tadi dapat dijadikan pertimbangan. Apakah memang Satrio Piningit akan berhasil ditemukan sebelum kemunculannya? Bila berhasil ditemukan sebelum kemunculannya, berarti bukan Satrio Piningit lagi, namun diganti dengan Satrio Ketemu atau Satrio Pinanggi. Bagi Anda yang meyakini telah menemukannya, coba dipikirkan sebaik-baiknya, karena kecewa adanya di belakang, namun akan lebih kecewa lagi bagi yang merasa dirinya lah Satrio Piningit tersebut, dan dia akan lebih malu bila si Satrio Piningit sejati kelak waktunya tiba akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu alangkah baiknya sekarang, sambil menunggu sampai waktu kemunculannya tiba, kita melakukan hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi diri maupun sekitar kita. Biarlah saat ini sebutan Satrio Piningit menempel pada calon Ratu Adil sejati, dan jangan sampai sebutan tersebut luntur akibat ulah kita sendiri. Namun apabila Anda tetap saja memaksakan keyakinan telah menemukannya sebelum kemunculannya, atau bahkan meyakini diri sendiri sebagai Satrio Piningit tersebut, ya silakan saja. Selain gratis, juga tidak melanggar undang-undang, sementara yang tetap menunggu, bersabarlah, karena waktunya pasti akan datang. Bagi yang mau praktir admin, bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih traktirannya.